Baik, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu Saudara pengkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita mengucap syukur Tuhan beri kita sehat untuk bisa kita mengikuti perbaktian menyembah nama Tuhan di pertengahan minggu bekerja ini. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang di sorga, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, namun juga hadir di tengah-tengah kami. Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa beserta kami. Terima kasih kesempatan begitu berharga bagi kami di pertengahan minggu bekerja ini. Untuk kami boleh puji dan besarkan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang akan menuntun kami, sehingga segala perkataan kebenaran yang kami akan sampaikan, benar-benar dapat menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini, mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Bapa, jadilah hanya kehendak. Mohon ampun banyak salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, pasalnya ke-81 dan 82. Selidikilah Alkitabmu dan lihatlah manfaatnya. Saya ingin bertanya kepada anak-anak kurang muda, coba perhatikan dari layar yang Pak Pendeta share malam hari ini. Kira-kira jika dihadapkan kepada dua pilihan, di situ di sebelah kiri ada Alkitab, di sebelah kanan itu ada komik superhero. Mana kalian akan pilih untuk baca? Ada anak-anak orang muda sini? Alkitab apa nih? Amin. Ada Vicky enggak situ? Vicky enggak ada situ? Oke. Coba renungkan yang lain ya. Jadi biasanya yang dipilih kalau seandainya ini ditanyakan kepada orang-orang muda, biasanya yang dipilih itu adalah apa? Komik ya. Jadi itu yang sering kali dipilih dan jarang sekali orang-orang muda memilih membaca apa? Alkitab. Nah, bagaimana jika dihadapkan dengan kita, orang tua? Siapa saja? Pilih mana ketika kita punya waktu luang? Membaca Alkitab, nonton televisi, nonton TikTok, atau apa yang sering kali ditonton itu, snack video ke apa namanya, atau bermain video game. Nah, sulit sekali kalau kita lihat di sini apa yang telah diberikan oleh dunia. Sulit sekali bagi kita untuk memilih membaca Alkitab. Nah, daya tarik dunia berlawanan dengan sorga. Tuhan banyak berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki hidup yang kekal atau memiliki keselamatan. Salah satunya adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan bukan dunia ini. Tuhan mau supaya kita memilih yang terbaik. Namun, daya tarik dunia saat ini begitu luar biasa. Jadi kalau dulu di zaman kami, ya di zaman orang-orang muda, ya istilahnya tahun 80, 90, saat televisi mungkin yang ada, saya ingat waktu itu tahun 80-an hanya satu channel, yaitu TVRI. Setelah itu televisi swasta muncul, pertama saya ingat itu RCTI. Ya, itu luar biasa. Ya, kita waktu itu saya tidak punya TV, jadi berusaha sedapat mungkin untuk bisa nonton itu sampai harus ke rumah saudara yang jaraknya itu bisa 5 kilo, naik sepeda ontel. Ya. Pulang itu jam 9, jam 10 malam. Karena saking inginnya untuk nonton TV waktu itu. Ya. Ada film-film tua waktu itu ya, film-film action, film-film tua. Bayangkan, waktu itu saya masih SMP. Ya. Dan saya ingin sekali menonton televisi
yang kami tidak punya waktu itu, jadi harus nonton di rumah saudara yang cukup jauh jaraknya. Nah sekarang ini ya, dunia sudah memberikan begitu hebat daya tariknya. Ya. Kalau dulu televisi hanya satu channel, sekarang aduh itu bisa ratusan channel. Dan semua itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Nah Tuhan mau supaya sekarang kita ini benar-benar bisa memilih yang terbaik. Apalagi godaannya yang semakin besar. Di dalam 1 Yohanes 2, 15-17, firman Allah katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pilihan ada di tangan kita. Gadget, semua fasilitas-fasilitas itu semua ada di sekitar kita. Betapa mudahnya bagi kita untuk memilih semuanya itu lebih hebat daripada membaca firman Tuhan. Saya bisa bayangkan sekarang ini, saya heran sekali kemarin melihat begitu banyak anak-anak ini yang tidak dididik dengan baik oleh orang tua. Ini warning bagi kita, ya. Saya tidak tahu apakah ini terjadi di gereja kita, saya belum pernah perhatikan. Ya. Di jam PA, anak-anak ini memegang HP dan kemudian bermain game di situ. Saya bilang, wah luar biasa ini, saya bilang. Saya mau tegur tidak enak, ya, karena bukan jemaat saya juga. Kalau saya mau tegur di situ, tidak mungkin. Ya. Ini yang menjadi PR bagi kita sekarang. Bagaimana kita bisa membawa kebenaran ini di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Gadget ini sudah memegang peran yang sungguh luar biasa. Bahkan hari Sabat, anak-anak tidak segan dan tidak malu untuk memainkan game sementara hari Sabat dan juga di jam ibadah. Nah, manusia itu memiliki 5 indera, ya, dan semua 5 atau panca indera ini memerlukan perangsang untuk bisa menyenangkannya. Ya. Dan manusia itu akan merasa senang sekali bila kelima inderanya itu dipuaskan. Ya. Dengan mata melihat yang bagus-bagus, telinga mendengar yang merdu-merdu, lalu hidung mencium bau-bauan yang harum, lalu lidah mengecap yang enak dan lezat, dan kulit kita merasa yang lembut, dan semua itu ditawarkan oleh dunia sekarang ini dengan begitu hebatnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang tidak ditawarkan dunia sekarang ini? Dunia menawarkan begitu hebat penawaran yang luar biasa. Nah, hal ini membuat manusia semakin melekat kepada dunia. Bahkan bukan lagi melekat, lebih daripada itu manusia memiliki ketergantungan yang luar biasa akan dunia ini. Coba sekarang bayangkan. Mana yang saudaraku akan lakukan ketika Alkitab ketinggalan di rumah balik atau ketika gadget ketinggalan di rumah. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang anggota dan dia bersaksi, wah Pak Pendeta, saya terlambat. Kenapa? HP ketinggalan di rumah. Luar biasa, saya bilang. HP ketinggalan balik Pak, katanya. Lah kalau Alkitab yang ketinggalan, Alkitab saya ada di HP Pak. Jadi ini kita bisa lihat bahwa dunia benar-benar berubah. Saya ingat betul dulu waktu ketika kami melayani tidak ada yang namanya HP, ya. Alkitab itu menjadi sebuah sandaran yang luar biasa dalam pelayanan. Itu ketinggalan habis. Pulang. Walaupun sudah terlambat pulang kalau sampai ketinggalan. Nah, Bapak Ibu, ini yang membuat sehingga kita sekarang perlu waspada. Manusia memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada semua hal yang ditawarkan dunia ini. Namun, itu bukan berarti bahwa hal-hal tadi itu tidak penting, tidak boleh. Ya. Tapi kita harus ingat bagaimana menempatkan prioritas utama dalam hidup kita yang singkat ini. Kita harus mengutamakan hal-hal yang kekal dan tidak akan binasa dibandingkan dengan segala sesuatu yang sementara dan akan binasa di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita coba renungkan firman Tuhan ini. Sebuah amanat yang bagus, yang penting bagi kita, orang-orang muda, bahkan orang
itu. Ya. Apa faedahnya mempelajari kitab suci? Penubuat katakan, pelajaran kitab suci adalah pelajaran yang lebih tinggi daripada segala pelajaran yang lain dalam menguatkan intelek. Kenapa firman Tuhan atau kitab suci ini sangat penting atau memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan semua pelajaran yang manusia berikan? Ingat, kita sementara membaca firman Allah. Kitab suci berisi begitu banyak faedah yang sangat penting, sangat luas yang perlu kita pelajari untuk kekekalan. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, hal-hal yang biasa, hal-hal yang bisa dikatakan tidak penting, yang kita tidak akan bawa mati, tidak perlu kita pelajari sampai sedetail mungkin. Nah, betapa luasnya penyelidikan yang bisa didapat oleh orang muda ketika mempelajari perkataan atau firman Allah. Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan Allah serta memuliakan hal-hal yang suci, tetapi membiarkan pikirannya memikirkan perkara-perkara yang dangkal dan yang tidak benar, berarti mereka menempatkan dirinya di atas daerah jajahan setan serta mengerjakan pekerjaannya. Tuhan mengajar kita untuk tahu bagaimana menempatkan prioritas dalam hidup. Jadi jangan sampai kita yang mengaku mencintai Tuhan, namun prioritas utama kita bukanlah Tuhan. Jikalau orang-orang muda mau mempelajari segala pekerjaan Allah yang mulia yang terdapat dalam alam, serta kebesaran dan kuasanya sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya, maka dari tiap-tiap pemeriksaan yang demikian, mereka akan keluar dengan pikirannya disegarkan dan ditinggikan. Peran orang tua di sini sangat penting. Banyak orang tua yang sekarang ini tidak begitu peduli dengan perkembangan moral, perkembangan intelektual seorang anak. Kalau seandainya orang tua peduli dengan perkembangan moral seorang anak, dia tidak hanya akan menjejali pikiran anak-anaknya dengan ilmu-ilmu pengetahuan dunia yang hanya diperlukan untuk hidup di masa sekarang saja. Ya. Coba bayangkan, berapa banyak di antara kita yang peduli mengajarkan ayat-ayat Alkitab kepada anak-anak kita. Ya, coba renungkan, sekolah sahabat itu dicetak dengan biaya yang cukup mahal. Namun hanya sedikit orang tua yang mengajarkan ayat hafalan kepada anak-anaknya. Orang tua tidak begitu peduli dengan pelajaran-pelajaran Alkitab. Coba renungkan, pulang sekolah ada les-les yang dikerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan rumah, tambahan belajar yang dikerjakan. Namun ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan untuk kekekalan, memiliki porsi yang jauh lebih kecil yang diajarkan orang tua kepada anak. Itu sebabnya kenapa saat ini anak-anak tidak suka bermain di alam, jalan di alam. Mereka lebih suka berada di rumah, memegang gadgetnya, dan melakukan hal-hal yang bisa dikatakan tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang orang muda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penubuat katakan, Kristus berdiri sebagai pengantara demi kepentingan manusia. Pekerjaan anak Allah yang kekasih adalah usaha menyelamatkan orang-orang yang sudah hilang dan binasa di atas dunia ini. Dibukanya satu jalan bagi orang yang durhaka, supaya berbalik kembali serta setia kepada Allah. Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan ini harus dipelajari supaya anak-anak muda kita benar-benar bisa menghargai teladan kematian Yesus yang telah menyatukan sorga dan dunia. Banyak anak muda sekarang yang tidak lagi memahami kebenaran ini. Tidak heran ketika besar agama yang diwariskan kepada anak-anak ini tidak menyentuh relung hati mereka yang paling dalam. Agama warisan hanya ada di pikiran di pikiran luar mereka, sekedar menyenangkan orang tua, sehingga
pada saat ujian itu tiba, saat mereka memilih pasangan, dengan mudah mereka meletakkan kebenaran yang telah diletakkan oleh orang tua tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang harus direnungkan sebagai orang tua, bagaimana kita harus membawa anak-anak kita ini supaya mereka memiliki dasar yang kuat dan kokoh dalam hati mereka. Perhatikan firman Tuhan ini. Bukalah kitab suci kepada orang-orang muda kita. Tariklah perhatian mereka kepada harta yang tersembunyi itu. Ajarkan mereka bagaimana mencari segala permata kebenarannya. Maka mereka itu akan mendapat satu kekuatan pikiran yang tidak bisa diberikan oleh pelajaran segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu filsafat. Firman Tuhan, kitab suci memiliki kuasa. Tergantung bagaimana kita orang tua menekankan pentingnya ini, agar anak-anak mau rutin membaca Alkitabnya setiap hari. Ingat, segala ilmu pengetahuan yang diajarkan manusia akan berakhir. Namun firman Tuhan yang diajarkan sejak dini akan dibawa sampai mati. Kitab suci memberi satu pengaruh yang tidak ada batasnya bagi pikiran. Mereka bisa berkenalan dengan nenek moyang kita yang pertama dalam keadaannya yang suci dan tidak bersalah di Taman Eden, bergembira bersama-sama dengan Allah dan malaikat-malaikat yang tidak berdosa. Mereka bisa memeriksa bagaimana masuknya dosa ke dalam dunia dan apa akibatnya terhadap manusia, lalu meneruskan pemeriksaan itu selangkah demi selangkah sepanjang perjalanan hikayat yang suci itu. Lukisan pendurhakaan dan perlawanan manusia, serta hukuman yang setimpal terhadap dosa. Saya bersyukur, Jemaat Cempaka Putih, kita sudah memulaikan tahun ini dengan kuis Alkitab dimulaikan dari kitab Kejadian pasal 1. Dan saat ini, setiap acara PA, sabat demi sabat, kita mendapatkan kuis-kuis Alkitab. Kembali mengingatkan kita, sejak pada zaman penciptaan, bagaimana dosa mulai masuk, bagaimana dosa menguasai dunia, bagaimana Allah bekerja bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan segala kebenaran itu disampaikan walaupun lewat kuis Alkitab yang sederhana. Ini akan memicu kita untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, saya percaya anak-anakku, orang-orang muda, kita semua mau membaca firman Tuhan. Luangkanlah waktu setiap pagi bangun tidur, bukalah Alkitabmu lebih dahulu sebelum engkau melakukan pekerjaanmu yang lain. Ingatlah bahwa disitulah letak keselamatanmu bermula. Jangan pernah lupakan Alkitab. Peganglah itu setiap pagi saat kamu bangun tidur. Membaca kitab suci menyaksikan pemandangan-pemandangan yang sangat menguatkan iman. Ia bisa melihat Yesus Raja Sorga yang sama dengan Tuhan Allah yang turun ke antara manusia serta mengusahakan keselamatan, memutuskan rantai setan yang mengungkung mereka itu, serta memungkinkan manusia itu mendapat pula peta dan teladan Allah yang semula. Tuhan mau supaya kita selalu mempelajari firman Tuhan. Kristus yang sudah menjelma sebagai manusia dan sudah memakai derajat manusia selama 30 tahun lamanya, kemudian menyerahkan nyawanya menjadi satu persembahan karena dosa, agar dengan demikian manusia tidak akan binasa, adalah satu hal yang patut dipikirkan sedalam-dalamnya dan patut dipelajari dengan sekuat tenaga. Inilah ajaran kebenaran firman Tuhan yang harus dipahami oleh anak-anak muda kita. Banyak di antara anak-anak kita yang tidak memahami hal ini. Itulah sebabnya saya tadi katakan, peran orang tua memegang peran penting bagaimana kita bisa menanamkan kebenaran ini sedari kecil, supaya anak-anak kita bisa melihat pengorbanan Kristus di salib bagi kita. Biarlah pikiran kita menggenggam kebenaran-kebenaran wahyu yang ajaib itu. Tidak membuang-buang tenaga untuk soal-soal yang dangkal dengan membaca buku-buku serta kepelesiran yang tak berguna yang telah mencemarkan orang-orang muda
zaman sekarang. Barang siapa yang sudah mengenal para penulis kitab suci, yaitu orang-orang yang jiwanya digerakkan perbuatan-perbuatan yang mulia dan kepahlawanan orang-orang percaya, akan muncul dengan pikiran dan hati yang lebih kaya dibandingkan dengan mereka yang sudah mempelajari tentang pengarang-pengarang dunia yang terkenal. Alkitab adalah sebuah karya sastra yang luar biasa. Banyak penulis-penulis buku di dunia kita ini, pengarang-pengarang sastra yang hebat. Namun semuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan Alkitab yang kita miliki. Tuhan sendirilah penulisnya. Tuhan sendirilah pengarangnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dikatakan tadi memiliki kuasa yang dapat menguasai pikiran kita. Kesanggupan orang-orang muda pada umumnya terpendam begitu saja karena mereka tidak takut kepada Allah, awal segala kebijaksanaan itu. Jadi Tuhan mengamarkan bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran yang maksimal, itu karena pikiran itu dibiasakan mempelajari firman Tuhan. Ya. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel hikmat dan pengetahuan, oleh karena dia tidak mau dipengaruhi kuasa apapun yang mau menghalangi asas-asas agamanya. Bapak Ibu tentu mengingat bagaimana Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, mereka dididik 3 tahun di Babel dengan filsafat-filsafat Babylon. Namun mengapa mereka masih tetap berada di dalam pikiran yang benar? Karena mereka mengutamakan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan mereka. Semua hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dunia ada di sekitar kita. Namun jika kita membiasakan anak-anak kita, orang-orang muda kita untuk memiliki prioritas utama di dalam kerohanian, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu tidak akan membuat mereka lupa kepada kebenaran itu. Tuhan Allah tidak lagi ditakuti, dicintai, dan dihormati oleh anak-anak manusia. Agama tidak dihidupkan sesuai dengan pengakuan mereka. Tuhan hanya bisa berbuat sedikit bagi manusia. Oleh sebab manusia itu terlalu cepat menjadi sombong dan lekas berpikir bahwa ia sudah menganggap dirinya besar. Inilah dunia sekarang ini. Sulit sekali mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dunia kita yang membentuk manusia sekarang ini sudah lebih hebat dari apa yang disebutkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pikiran-pikiran kita bila mana dibiasakan diisi dengan filsafat-filsafat dunia, maka kita condong akan menganggap diri lebih hebat daripada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan ingin supaya kita memperdalam kesanggupan kita, serta menggunakan setiap kesempatan untuk mengembangkan, mempertumbuhkan, dan menguatkan pengertian pikiran kita. Manusia dilahirkan untuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa yang telah diusahakannya. Masa hidup kita yang fana ini adalah merupakan satu persediaan untuk kehidupan yang sama ukurannya dengan kehidupan Allah. Jikalau kita mau membiarkan kitab suci berbicara kepada kita, maka ia akan mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang tidak bisa diajarkan oleh perkara lain. Tetapi sayang sekali, segala perkara lain kita usahakan menyelidikinya, kecuali perkataan Allah. Buku-buku yang tak berguna dan cerita-cerita di karang-karang, itulah yang sangat digemari orang. Ini fakta ya. Dunia memiliki begitu banyak hal yang lebih menarik daripada Alkitab. Maka ini dikatakan, mengapa ada begitu banyak orang meninggalkan agamanya, mengapa ada begitu banyak orang tidak lagi suka mempelajari Alkitabnya, karena memang daya tarik dunia saat ini sudah begitu luar biasa. Kitab suci dengan segala harta kebenarannya yang suci dibiarkan saja di atas meja. Jikalau perkataan Allah yang suci itu diizinkan memerintah kehidupan kita, maka ia akan menghaluskan, meninggikan, dan menyucikan kita. Inilah suara Tuhan yang diserukan kepada manusia. Maukah kita mendengar?
akan Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan malam hari ini adalah untuk mengajak saudara dan saya agar kita boleh lebih mencintai Alkitab kita. Berapa banyak di antara kita yang menaruh Alkitabnya di atas rak buku, di atas meja, di rumah, di mana saja, lalu hanya diambil itu ketika hari Sabat tiba, dibersihkan dari debu, lalu dibawa ke gereja. Di gereja juga ditaruh dan tidak pernah dibuka, karena sudah disediakan slide di depan. Sampai berapa lama kita tidak akan mempedulikan firman Tuhan? Saya rindu agar saudara dan saya, kita semua benar-benar dapat menjadikan Alkitab sebagai buku utama dalam kehidupan kita. Saat kita bangun tidur, biarlah waktu pertama yang kita gunakan adalah membuka lembaran-lembaran yang suci firman Tuhan ini. Malaikat-malaikat berdiri di sisi orang yang menyelidiki kitab suci untuk menguatkan dan menerangi pikirannya. Orang muda hendaknya menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri. Jangan mereka menganggap bahwa sudah cukup orang-orang yang sudah tua di dalam pengalaman mencari kebenaran. Namun orang-orang yang lebih muda hanya mau menerima kebenaran itu dari mereka sebagai ahlinya. Nubuat memberikan sebuah penekanan yang penting bagi kita. Jangan kita terbiasa hanya mau mendengar khotbah, hanya mau mendengar guru sekolah Sabat mengajar, namun tidak mau membuka Alkitab itu sendiri. Tuhan mau supaya kita mau membacanya dan menyelidikinya sendiri. Dikatakan malaikat berdiri di sisi orang yang menyelidiki kitab sucinya untuk menguatkan dan menerangi pikirannya. Puji Tuhan, saya percaya saat saudara dan saya kita mau rindu untuk membuka dan mempelajari firman Tuhan ini setiap hari, malaikat Tuhan akan tinggal di dalam rumah kita. Bangsa Yahudi ini binasa kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari firman Allah sendiri. Mereka percayakan pembelajaran itu kepada penghulu-penghulu, imam-imam tua-tua, dan mereka tidak mau membaca dan menyelidikinya lebih dalam lagi. Akibatnya adalah mereka tidak mengetahui bahwa Mesias itu sudah datang. Maka dikatakan tadi, jika mereka memperhatikan pengajaran Yesus serta menyelidiki kitab suci bagi dirinya sendiri, tentu mereka tidak akan binasa. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, jangan malas membaca dan merenungkan Alkitabmu, sebab dari situlah keselamatanmu bermula. Yang kedua, semakin malas engkau membaca Alkitab dan berdoa, semakin kuat kuasa setan akan mengikat dan memperdaya hidupmu. Yang ketiga, semakin rajin engkau meluangkan waktumu menyelidiki lembaran yang suci itu, semakin terang hatimu dituntun menjalani kehidupanmu sekarang dan nanti. Dan yang terakhir, ada manfaat yang sangat besar ketika engkau mau mencari kehendak Tuhanmu lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, disiplin rohani itu adalah bagian yang penting untuk kita bisa bertumbuh. Karena di sanalah Tuhan akan melatih manusia rohani kita terus bertumbuh. Cintailah Alkitabmu, bacalah itu, renungkanlah itu setiap hari, dan lihatlah betapa besar faedahnya itu dalam hidupmu. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.